Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi keempat yang ini mengenai sinyal generator dan waveform shaping circuit. Ya, pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Taufal Fauzan dengan NIM akhir 1075. Dan rekan saya bernama Akbar Daniel Zaki dengan NIM akhir 1077. Untuk Akbar Daniel sendiri masih berhalangan untuk bisa menghadiri presentasi kami. Yang ketiga ada Fajar Ari Nugroho dengan NIM akhir 1104. Dan yang terakhir ada Muhammad Novel Hakim dengan NIM 1099. Next. Terdapat definisi dari materi keempat ini ada terdapat sinyal generator. Sinyal generator sendiri merupakan alat elektronik yang dapat menghasilkan sinyal listrik dengan berbagai bentuk gelombang. Untuk tujuan pengujian dan pengukuran terdapat gelombang sinus, gelombang kotak, dan gelombang segitiga. Yang kedua ada waveform shaping circuit, di mana merupakan rangkaian elektronik yang mengubah bentuk gelombang sinyal listrik untuk mencapai bentuk yang diinginkan. Next. Untuk sinyal generator sendiri memiliki fungsi dan aplikasi, yakni menghasilkan sinyal untuk pengujian, kalibrasi, dan pemecahan masalah dalam rangkaian elektronik. Untuk pengaplikasiannya sendiri digunakan dalam laboratorium elektronik, pengujian perangkat audio, komunikasi, dan sistem kontrol. Terdapat jenis-jenis sinyal generator. Yang pertama ada generator function, di mana menghasilkan sinyal dengan bentuk gelombang seperti sinus, segitiga, dan kotak. Yang kedua ada RF sinyal generator, menghasilkan sinyal radio frekuensi untuk pengujian perangkat komunikasi. Yang ketiga ada audio sinyal generator, menghasilkan sinyal dalam rentang frekuensi audio untuk pengujian perangkat audio. Yang keempat ada pulse generator, di mana menghasilkan sinyal pulsa dengan parameter yang dapat diatur seperti durasi dan interval. Komponen utama dalam sinyal generator dan prinsip kerjanya, yakni ada oskilator, mana komponen tersebut menghasilkan sinyal dasar. Yang kedua ada amplifier, di mana amplifier ini seperti yang kita tahu menguatkan sinyal yang dihasilkan dari oskilator. Yang ketiga ada atenuator, di mana mengatur amplitude sinyal keluaran. Yang keempat ada modulator, menambahkan modulasi pada sinyal untuk pengujian lebih kompleks. Dan yang kelima ada display. Display sendiri menampilkan bentuk gelombang sinyal yang dihasilkan. Next. Terdapat waveform shaping circuit, di mana memiliki fungsi dan aplikasi. Yang pertama, fungsi mengubah bentuk gelombang sinyal sesuai kebutuhan. Yang kedua ada aplikasi, di mana dapat digunakan dalam sistem komunikasi, pengolahan sinyal, dan perangkat audio. Memiliki jenis-jenis waveform shaping ini memiliki jenis-jenis yang dimana pada clipper menghilangkan bagian sinyal yang melebihi ambang batas tertentu. Sedangkan clamper menambahkan atau menghilangkan sinyal DC dari level menghilangkan DC level dari sebuah sinyal. Yang ketiga ada integrator, di mana menghasilkan sinyal keluaran yang merupakan integral dari sinyal masukan. Yang keempat ada diferentiator, di mana menghasilkan sinyal keluaran yang merupakan turunan dari sinyal masukan tersebut. Yang kelima ada rectifier, di mana mengubah sinyal AC menjadi sinyal DC. Terdapat komponen utama dan prinsip kerja untuk waveform shaping circuit. Yang pertama ada diode, yakni mengarahkan atau menyearahkan aliran arus dalam satu arah, digunakan dalam clipper dan rectifier. Yang kedua ada kapasitor, di mana menyimpan dan melepaskan muatan listrik
digunakan dalam clamper dan integrator. Yang ketiga ada resistor, mengontrol aliran arus listrik yang masuk ataupun yang keluar, digunakan dalam hampir semua rangkaian shaping. Yang keempat ada operational amplifier, di mana seperti yang kita tahu, operasi amplifier ini menguatkan sinyal dan digunakan dalam integrator, diferensiator, dan rangkaian shaping lainnya. Next. Untuk materi selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Pajar. Oke, selanjutnya yaitu teknologi dan inovasi terkini. Digital sinyal generator menggunakan teknologi digital untuk menghasilkan sinyal dengan presisi tinggi dan kemampuan pemrograman yang luas. Arbitrary waveform generator atau disingkat dengan AWG dapat menghasilkan bentuk gelombang kompleks yang dapat diprogram sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada inovasi yang ketiga yaitu software defined waveform shaping, yaitu mempresentasikan atau presentasi saya ulang lagi. Software defined waveform shaping adalah alat yang dapat digunakan sebagai demo, bahan kuliah, pidato, laporan, dan lainnya yang menggunakan algoritma perangkat lunak untuk membentuk sinyal yang memungkinkan fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih tinggi. Next. Tantangan dan solusi. Jadi walaupun kita ada teknologi yang inovatif, tentunya kita memiliki suatu tantangan, dan tantangan tersebut haruslah ada suatu solusi yang untuk menjawab semua tantangan tersebut. Di antara tantangan dan solusi yang ada pada teknologi tersebut antara lain yaitu presisi dan akurasi, di mana pengembangan teknologi yang dapat menghasilkan sinyal dengan presisi yang tinggi dan distorsi yang minimal. Kemudian fleksibilitas, yaitu menciptakan generator dan rangkaian shaping yang dapat menangani berbagai bentuk gelombang dan aplikasi yang berbeda. Kemudian integrasi dengan sistem modern, yaitu memastikan bahwa generator dan rangkaian shaping dapat berintegrasi dengan baik dalam sistem elektronik modern. Next. Kemudian ada aplikasi nyata. Beberapa aplikasi nyata yang digunakan soal generator function tadi itu, yang pertama ada pada bidang medis, audio dan musik, telekomunikasi, dan industri otomotif. Pada medis, aplikasinya itu untuk pengujian perangkat medis yang memerlukan sinyal listrik untuk operasi dan atau diagnosis. Mungkin kalau misalnya kita pernah nonton sinetron-sinetron di Indosiar pada adegan yang orang yang sedang sakit atau koma di rumah sakit kan seperti ada alat yang memancarkan sinyal detak jantung pada manusia gitu. Jadi itu alatnya itu akan menangkap puls, dan pulsnya itu nanti direpresentasikan menjadi gelombang yang nanti gelombangnya itu akan menentukan bagaimana karakteristik detak jantung kita gitu. Jadi misalnya kalau detak jantungnya terlalu tinggi, rendah, itu nanti akan diambil datanya untuk mendiagnosis seperti jantung seorang itu keadaannya itu baik atau tidak. Kemudian pada bidang audio dan musik, yaitu pengujian dan pengembangan perangkat audio seperti amplifier, equalizer, dan efek suara. Mungkin sebagai gambaran itu seperti orang yang suka nge-DJ malam gitu. Itu kan biasanya kan ada seperti orang DJ gitu. Itu salah satu aplikasi nyata untuk generator functionnya ini. Kemudian untuk telekomunikasi yaitu pengujian dan kalibrasi perangkat komunikasi termasuk pemancar dan penerima radio. Jadi contohnya kan kita ini kan ada namanya perangkat elektronik seperti handphone gitu, dan caranya kita berkomunikasi dengan cara seperti menggunakan WhatsApp, media sosial, dan lainnya itu kan kita menggunakan internet. Nah, internet itu kan
pasti akan memancarkan suatu sinyal, dan sinyal itu akan ditransmisikan dan diterima oleh receiver untuk komunikasi atau pertukaran data. Kemudian pada industri otomotif, yaitu pengujian sistem elektronik dalam kendaraan seperti sensor dan kontrolan. Salah satu contohnya itu mungkin seperti di Indonesia ini kan sekarang lagi trennya orang-orang punya EV atau electrical vehicle gitu. Dan di mana EV itu nanti seperti ada teknologi AI gitu. Salah satunya seperti parkir otomatis. Nah, parkir otomatis itu kan nanti sistemnya itu mobil itu mengeluarkan gelombang di mana nanti gelombangnya itu memancarkan gelombang untuk mengetahui jarak atau distance ataupun mengetahui objek yang ada di depan dan sekitar areanya. Jadi nanti dengan gelombang yang dipantulkan, mobil itu akan mengetahui posisinya, posisi mobil berada di mana dan bagaimana caranya mobil itu akan mendapat posisi data itu akan dikelola oleh mobil untuk dikelola lagi kepada sistem kontrol yang ada pada mobil untuk melakukan evaluasi bagaimana cara mobil tersebut melakukan parkir otomatis. Salah satunya seperti itu. Mungkin bisa next. Untuk masa depan sinyal generator dan waveform shaping circuit sendiri, ada transformasi digital yang dimana pengembangan teknologi digital itu merupakan penggunaan teknologi digital yang saat ini lebih canggih untuk meningkatkan presisi dan kemampuan pemrograman. Sementara miniaturisasi yang dimana mengembangkan perangkat yang lebih kecil dan portable tanpa mengorbankan kinerja. Lalu yang ketiga dengan menggunakan integrasi AI, yang dimana dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI, maka dapat digunakan untuk mengoptimisasi pengujian dan pengaturan sinyal secara otomatis. Lalu kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan, kami dapat simpulkan dari beberapa poin yang dimana sinyal generator dan waveform shaping circuit memainkan peran penting dalam pengujian dan pengembangan sistem elektronik, di mana berbagai jenis dan teknologi terbaru terus berkembang untuk mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhan aplikasi yang semakin kompleks. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami presentasikan dari kelompok grup D. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.